Halo sahabat semua, selamat datang di channel saya, Daniel Tirtayasa. Shalom, selamat siang, bertemu kembali dengan saya Daniel Tirtayasa di channel YouTube saya. Saya hari ini ingin membahas fenomena yang terjadi di banyak tempat atau di orang-orang tertentu, di mana mereka yang berpindah agama dari satu agama yang lain ke agama yang satunya lagi, dari keyakinan yang lain pindah ke keyakinan yang lainnya lagi. Tetapi pada saat dia pindah, dia menjelek-jelekan atau berkata buruk terhadap agamanya yang lama. Contohnya misalnya orang Islam pindah ke Kristen, lalu tiba-tiba dia menjelek-jelekan Islam. Orang Kristen pindah ke Islam, lalu tiba-tiba dia menjelek-jelekan Kristen. Hal yang sekarang sedang banyak terjadi. Padahal sesungguhnya seperti saya yang dari Muslim pindah ke dalam kekristenan, saya mencoba untuk masuk ke dalam kekristenan secara kafah. Di Amsal 18 ayat 3, Amsal 18 ayat 3 dikatakan begini. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Jadi orang yang melakukan penghinaan adalah orang fasik. Orang fasik, sahabatku. Sesuai artinya, orang fasik adalah orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak peduli dengan perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu, tidak aneh jika kita melihat banyak orang yang mengaku dirinya Kristen tetapi sering melakukan penghinaan. Jika kita ingin terus berkembang, jadi semakin serupa dengan Tuhan, kita harus mentaati firman-Nya. Kita dapat mulai dengan tidak melakukan penghinaan, termasuk menghina agama kita yang lama. Ya, termasuk menghina agama kita yang lama. Gak perlu kita menjelekkan, oh ternyata agama saya yang lama begini. Oh ternyata agama saya yang lama banyak hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Banyak hal. Lalu di Amsal 11 ayat 12 dikatakan seperti ini. Amsal 12 ayat 12 dikatakan, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Kita juga diingatkan di ayat tersebut bahwa orang yang melakukan penghinaan adalah orang yang tidak melakukan akal budi. Sedangkan orang yang pandai berdiam diri, ayat Alkitab tentang penghinaan ini menjelaskan bahwa jika kita memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan, dari Allah, tentu kita tahu kapan kita harus berkata-kata dan apa yang perlu kita ucapkan. Lalu ada pertanyaannya begini, bagaimana dengan orang yang menghina agama kita atau menghina kita dengan agama dan keyakinan yang kita pegang, kita yakini? Satu hal adalah biarkan dia dengan pola pemikirannya tersebut. Jangan kita bantah dengan apapun. Karena menurut saya berbantahan juga tidak hal yang baik. Di dalam Lukas 6 ayat 28 dikatakan begini. Lukas 6 ayat 28 dikatakan begini, bahwa mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi mungkin kita ini sudah tahu paham yang benar gitu ya, ajaran yang benar, keyakinan yang benar. Jadi kita tidak melakukan penghinaan kepada orang lain. Lalu bagaimana jika kita dihina? Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, tidak pernah Tuhan meminta membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita justru diminta untuk membalasnya dengan kebaikan. Hal yang perlu kita lakukan adalah mendoakan orang yang menghina kita. Percayalah sahabatku, bahwa hanya Tuhan yang mampu untuk mengubah hati dan kebiasaan. Jadi harusnya kita sebagai orang yang sudah pindah ke dalam kerajaan terang dari kerajaan gelap, ya, yang sudah menemukan ihdinas siratal mustaqim,
yang sudah menemukan jalan kebenaran, di mana jalan kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus, maka kita seharusnya melupakan apa yang telah ada di belakang. Jadi melupakan apa yang telah di belakang kita dan mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di depan. Melupakan apa yang ada di belakang kita dan mengarahkan kepada apa yang ada di depan. Seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi di Filipi 3 ayat 13-14. Di situ dikatakan bahwa di Filipi 3 ayat 13-14 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Nah, banyak hal yang membuat kita menjadi miris. Kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah di dalam kerajaan terang. Kita sudah belajar banyak hal dengan Alkitab. Banyak hal juga menjadi orang yang baru, menjadi orang yang percaya yang baru. Tapi masih juga kita mau membalas caci maki atau menjelek-jelekan agama kita yang lama. Saudaraku, bagi Anda, bagi kalian yang baru pindah dari agama yang satu ke agama yang lain, atau dalam hal ini dari agama Muslim atau Hindu atau Buddha ke dalam agama Kristen, ya, saya hanya menyatakan bahwa jangan stop caci maki, stop hinaan, stop bullying, stop lagi hal-hal yang buruk tentang agama kamu di masa lalu. Karena di Petrus 3 ayat 9 dan 10 dikatakan seperti ini. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itu kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Untuk memperoleh berkat. Sebab ayat 10-nya dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, mungkin banyak yang bertanya, tapi kan tetap bahwa agama kita ini tetap harus kebenaran harus dikatakan dengan kebenaran. Benar, kebenaran harus dikatakan dengan kebenaran, tetapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara caci maki, menjelekkan atau hal yang lain. Saya ingin cerita bahwa waktu saya menemukan Tuhan Yesus Kristus, ya, saya mendapatkan atau membaca dalam Alkitab di Yeremia 1 ayat 5 yang mengukuhkan saya saat ini, yaitu sebelum aku membentuk engkau di dalam kandungan, atau sebelum engkau membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau dibentuk di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Aku telah, sebelum engkau keluar dari rahim atau kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat 5. Saya ulangi lagi. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Yesus telah mengenal kita, ya. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Kita telah dikuduskan. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi jelas bahwa kita telah ditemukan oleh Tuhan Yesus kita, bahwa saat kita dibentuk, Dia telah mengenal kita. Lalu bagaimana kita bisa melupakannya? Jangan sekali-sekali kita melupakan Tuhan kita. Jangan sekali-sekali kita menghina agama kita yang lalu. Terima kasih sahabat. Sampai bertemu di channel YouTube saya. Selamat siang. Shalom buat semua.